Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sha'imin wa af'amana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para guru, saudara-saudaraku semua yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di bulan Ramadan ini kita masih diberi sehat jasmani dan sehat rohani. Ini sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya dan meneruskan perjuangan dakwahnya sehingga kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang bertanya tentang Lailatul Qadar. Kapan itu terjadi Lailatul Qadar? Mayoritas ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau 10 ketiga di bulan Ramadan. Dan ini adalah masyhur. Di samping itu, saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita menyongsong hadirnya atau menyambut datangnya Lailatul Qadar? Tentu ada beberapa yang bisa kita jadikan pedoman untuk itu semua, atau boleh dikata sebagai tip untuk meraih di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu contoh di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhirah min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis ini bisa kita jadikan referensi atau kita jadikan rujukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir daripada Ramadan, syadda mi'zarahu, maka Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan kainnya. Ya, ini tujuannya apa? Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan ibadahnya, ya, dibanding hari-hari sebelumnya atau hari-hari yang lain. Jadi bukan ibadahnya di malam-malam ke-10 terakhir saja, tetapi dari awal sudah melakukannya, tetapi di malam terakhir ke-10 itu ditingkatkan, ya, ditingkatkan semaksimal mungkin, ya. Ijtihada fil ibadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Ya, ibadah apa yang bisa dilakukan? Ya, sekurang-kurangnya qiyamul lail. Kalau bagi kita yang sudah umum adalah sholat tarawih. Nah, oh iya, saudaraku sekalian, saya juga termasuk kagum, ya. Di masyarakat Betawi ini sudah menjadi tradisi. Hampir di semua masjid-masjid Betawi atau musola kan tarawihnya 20, ya. 20 rakaat ditambah 3 witir. Biasanya kalau tarawih itu menggunakan surat-surat pendek itu dari Al-Hakumut Takasur
wal asri, dan seterusnya. Ya, at-takasur. Biasanya rakaat pertama at-takasur, rakaat kedua al-ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Itu malam-malam ke-1 sampai malam ke-15. Untuk pertengahan bulan Ramadan yang terakhir sampai nanti menjelang Lebaran, itu biasanya tarawihnya imamnya ganti suratnya. Ganti apa? Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, qadar. Kemudian pada rakaat kedua baru alhaqumut takasur. Ya, kemudian berikutnya rakaat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian pada rakaat kedua wal asri innal insana lafi khusr. Dan begitu seterusnya sampai akhir. Ya, hanya dibalik saja. Biasanya gandengannya kan pakai kulhu, tapi ini gandengannya adalah inna anzalna. Kenapa inna anzalna di rakaat pertama? Ya karena memang seyukianya ketika kita baca Al-Quran itu surat awal kita dahulukan pada rakaat pertama. Rakaat berikutnya adalah surat yang di bawahnya. Ini kenapa saya mengagumi di tradisi Betawi biasanya membaca inna anzalna, itu adalah dalam rangka untuk mengingatkan kepada jamaah atau kepada umat bahwa kita hendaknya segera bersiap-siap untuk menyongsong inna anzalna itu apa? Inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Ya, bersamaan dengan turunnya Al-Quran, datangnya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah malam istimewa, malam yang khairun min alfi syahrin. Ya, adalah satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bandingkan, kalau kita ibaratnya misalnya ibadah sholat tarawih saja, misalnya 20 rakaat, ketika kita di Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Jadi berapa kali lipat ibadah kita. Oleh karena itu dari sini kita bisa melihat bahwa ada malam, ya, ada malam Lailatul Qadar yang bisa menambah bonus, bisa melipat gandakan pahala. Belum lagi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ada malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk mengurus urusan semua kita, semua manusia, tentunya kita sebagai umat Islam ini. Maka daripada itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi Lailatul Qadar itu turun biasanya adalah di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan di antaranya tadi adalah meningkatkan ibadah dan juga untuk mengurangi hubungan intim antara suami istri. Jadi dimaksudkan mengencangkan ikat pinggang. Wahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, yaitu malam 10 terakhir tadi. Artinya kalau malam tidak dipakai tidur, ya bukan berarti tidak tidur sama sekali, tetap tidur, tetapi dikurangi, durasi waktu tidurnya dikurangi, lebih banyak digunakan untuk apa? Untuk ibadah di malam hari. Apa ibadahnya? Apa saja bisa kita lakukan yang penting bernilai ibadah. Di antaranya apa? Ya, kita bisa memperbanyak bacaan Al-Quran, kita bisa tadarus ya dengan teman kita atau dengan keluarga kita dan seterusnya. Wa iqadu ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Rasulullah membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anaknya. Itu dalam rangka apa? Lissalat, untuk qiyamul lail, untuk sholat di malam hari. Jadi hendaknya kita terutama sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai agar supaya kita mengajak keluarga kita untuk meningkatkan ibadahnya di malam hari. Nah, maka dari itu jangan sampai 10 terakhir ini kita tertinggal tarawih minimal. Ini kadang-kadang kan kalau sudah terakhir tarawihnya malah berkurang, pindah dari masjid, pindah dari mushola, pindah kemana? Pindah ke mall-mall, jalan-jalan dan seterusnya. Ini sebaiknya kita untuk mengendalikan hal yang semacam ini agar supaya kita bisa meraih Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah khairun min alfi syahrin.
adalah merupakan satu amaliyah yang kebaikannya lebih banyak daripada 1000 bulan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi kemudahan oleh Allah, bisa mengisi malam-malam terakhir ini dengan ibadah sebaik-baiknya. Demikian saudaraku, terima kasih dan mohon maaf atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.